Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah pada hari Jumat di tanggal 16 Oktober ini kita bisa berjumpa kembali di perkuliahan kita, mata kuliah penelitian pendidikan matematika. Dan hari ini kita kembali akan melanjutkan presentasi kita di bab 3 ya. Bab 3 dengan judul meninjau literatur. Yang nanti akan disampaikan oleh Mbak Linda. Baik, apa teman-teman sudah siap menyimak materi dari Mbak Linda? Siap. Siap ya. Langsung saja kita serahkan kepada Mbak Linda Yeka untuk menyampaikan materi di bab 3. Pada Mbak Linda dipersilakan. Baraharago Beb, ada di rumah akhirnya tadi Mbak. Udah masuk Mbak? Masih ini ya, loading bentar. Oke, dah muncul. Saya akan menjelaskan tentang meninjau literatur. Tinjauan pustaka adalah ringkasan tertulis dari artikel, buku, dan dokumen lain yang menggambarkan keadaan pengetahuan masa lalu dan saat ini tentang suatu topik, mengatur literatur menjadi topik, dan mendokumentasikan kebutuhan untuk studi yang diusulkan. Ulasan literatur untuk studi kuantitatif dan kualitatif. Dalam studi kuantitatif, peneliti mendiskusikan literatur secara luas pada awal studi, pada awal penelitian, dengan tujuan untuk membenarkan pentingnya masalah penelitian dan memberikan alasan untuk tujuan penelitian, dan juga untuk membuat hipotesis. Dalam banyak studi kuantitatif, penulis memasukkan literatur ke dalam bagian terpisah yang berjudul literatur review untuk menyoroti peran penting yang dimainkannya. Dalam studi kualitatif, peneliti menyebutkan literatur di awal penelitian digunakan untuk mendokumentasikan atau membenarkan pentingnya masalah penelitian. Penulis biasanya tidak membahas literatur secara ekstensif pada awal penelitian. Ini memungkinkan munculnya pandangan baru tanpa dibatasi oleh pandangan orang lain dari literatur. Lima langkah dalam melakukan tinjau pustaka. Yang pertama, ada identifikasi istilah kunci. Yang kedua, temukan literatur. Yang ketiga, evaluasi dan pilih literatur secara kritis. Yang keempat, atur literatur. Yang kelima, tulis tinjauan pustaka.
Yang pertama itu identifikasi istilah kunci. Jadi yang dilakukan yaitu tulislah judul pekerjaan awal untuk sebuah proyek, kemudian pilih 2 hingga 3 kata kunci. Kemudian ajukan pertanyaan penelitian umum yang ingin dijawab dalam penelitian. Selanjutnya, gunakan kata-kata yang penulis laporkan dalam literatur, misalkan gaya belajar. Selanjutnya, lihat di katalog istilah untuk menemukan kata yang cocok dengan topik yang dibahas. Kunjungi database online seperti ERIC. Kemudian, pergi ke perpustakaan di universitas. Contohnya, Maria perlu mengidentifikasi istilah kunci untuk membantunya menemukan literatur tentang pentingnya kepemilikan senjata oleh siswa sekolah menengah. Dia menulis judul pekerjaan kepemilikan senjata oleh siswa sekolah menengah. Kemudian dia membuka situs web ERIC dan memasukkan kata-kata kepemilikan senjata. Kemudian dia memeriksa artikel dan mengidentifikasi dalam pencariannya dan merasa bahwa mempersempit pencariannya untuk siswa sekolah menengah akan memberikan referensi yang lebih bertarget dalam literatur. Sehingga dia memasukkan istilah tambahan pelajar SMA. Selanjutnya itu temukan sastra. Temukan sastra yaitu digunakan untuk mencari literatur yang relevan. Yang pertama, gunakan perpustakaan akademik seperti ERIC, kemudian Library of Congress. Yang B, gunakan sumber primer dan sekunder, seperti artikel penelitian terbitan jurnal pendidikan, buku pegangan, ensiklopedia, dan jurnal pilihan yang merangkum penelitian. Selanjutnya, cari berbagai jenis sastra. Kita bisa mulai dari mencari ringkasan, kemudian buku, artikel jurnal, publikasi terindeks, dan yang paling awal yaitu materi tahap awal. Selanjutnya, mengevaluasi dan memilih literatur secara kritis. Apakah itu sumber yang baik dan akurat? Yang bisa dilakukan yaitu andalkan semaksimal mungkin artikel jurnal yang dimuat di jurnal nasional. Gunakan sistem prioritas untuk mencari literatur. Mulai dengan artikel jurnal yang direferensikan. Kemudian dilanjutkan ke artikel jurnal tanpa referensi. Lalu buku, kemudian makalah konferensi, disertasi, dan akhirnya artikel yang belum ditinjau dikirim ke situs web. Selanjutnya cari studi penelitian untuk dimasukkan dalam tinjau pustaka. Sertakan studi penelitian kuantitatif dan kualitatif dalam ulasan. Apakah itu relevan? Apakah literatur berfokus pada topik yang sama seperti yang diusulkan? Apakah literatur memeriksa individu yang sama yang ingin dipelajari? Apakah literatur mengkaji penelitian yang sama? Apakah ini menjawab pertanyaan penelitian yang sama? Apakah literatur tersedia di perpustakaan? Atau dapatkah kita mendapatkannya di situs web?
Jika jawabannya iya untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka literatur tersebut relevan untuk menjadi tinjauan literatur. Yang keempat, atur sastra atau atur literatur. Yang pertama, memproduksi, mengunduh, dan mengarsipkan. Setelah menemukan buku, artikel jurnal, atau dokumen-dokumen lainnya, kita harus membuat salinan artikel, memindai artikel, atau mengunduh artikel. Dan selanjutnya mengembangkan beberapa sistem untuk mengambil informasi. B. Mengambil catatan dan studi abstrak. Selama proses membaca literatur, peneliti membuat catatan atau informasi sehingga tersedia ringkasan literatur untuk ditinjau secara tertulis. Poin-poin yang secara umum dapat mencakup pertanyaan yang dijawab, pengumpulan data, dan hasil utama. Kemudian untuk studi abstrak penelitian kuantitatif, kita dapat mengidentifikasi permasalahan penelitian, hipotesis, prosedur pengumpulan data, dan hasil penelitian. Untuk penelitian kualitatif, kita dapat mengidentifikasi permasalahan penelitian, pertanyaan penelitian, prosedur pengumpulan data, dan temuan. Selanjutnya, membangun peta sastra. Sebuah peta literatur adalah gambar yang menampilkan literatur penelitian tentang suatu topik. Penyajian visual ini membantu kita melihat informasi yang tumpang tindih atau topik utama dalam literatur dan dapat membantu menentukan bagaimana studi yang diusulkan menambah atau memperluas literatur yang ada daripada menduplikasi studi sebelumnya. Dan juga sebagai alat komunikasi, peta sastra membantu menyampaikan kepada orang lain. Yang terakhir ada tulis tinjauan literatur. Dengan menggunakan style manual, yaitu APA style, yang akan dibahas adalah ada 3, yaitu referensi akhir teks, referensi dalam teks, dan judul. Untuk referensi akhir teks, contohnya untuk artikel jurnal dapat ditulis seperti yang dicontohkan, untuk buku referensi, dan untuk makalah konferensi. Yang selanjutnya, untuk yang dari web, yang di atas. Yang kedua, referensi dalam teks. Untuk satu referensi, kita tuliskan nama satu orang dan tanggal. Untuk banyak referensi, kita tuliskan nama dan tahun maksudnya. Nama dan tahun. Untuk 2 penulis, kita tuliskan 2 nama dan tahun. Untuk 3, 4, atau 5 penulis, yang pertama kita tuliskan seluruh namanya, kemudian tahun. Untuk kutipan berikutnya, maka kita tuliskan nama yang pertama saja, kemudian diikuti dengan DKK dan tahun. Untuk mengutip buku atau artikel yang berisi referensi, kita tuliskan nama dan sebagaimana dilaporkan dalam. Yang terakhir yaitu tingkat judul. Ada
5 level, 5 tingkatan dalam APA Style edisi ke-6. Jadi contohnya seperti ini. Jadi judul untuk level 1, level 2, level 3, level 4, dan level 5. Untuk level 1, bisa dilihat saja. Baiklah, itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Indah yang sudah mempresentasikan materi bab 3, yaitu meninjau literatur. Silakan, mungkin kita langsung saja ke sesi diskusi ya. Kepada teman-teman semua, ada yang mungkin ingin dibahas atau didiskusikan terkait materi bab 3, meninjau literatur? Dipersilakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Pak, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada teman-teman sekalian. Jadi kalau saya melihat ini ada kata literatur, tapi saya belum begitu memahami tentang artinya peta sastra, kaitannya dengan literatur itu. Jadi peta sastra itu apa kaitannya dengan literatur gitu? Baik. Mungkin masih ada yang lain atau langsung dijawab oleh Mbak Linda? Saya tawarkan dulu kepada teman-teman. Masih ada yang lain? Belum dijawab. Belum ya? Nah, kalau belum, kita persilakan dulu kepada Mbak Linda. Mungkin tadi pertanyaannya dari Pak Sudiman adalah, apa kaitannya peta sastra dengan literatur? Ya. Silakan Mbak Linda untuk dijawab. Kemudian nanti boleh ditanggapi dengan teman-teman yang lain, boleh kita diskusikan bersama. Pada Pak Sukiman yang sudah bertanya. Jadi pertanyaannya adalah peta sastra apa kaitannya dengan literatur? Jadi peta sastra itu di sini dia menampilkan literatur penelitian. Jadi peta sastra itu membantu kita untuk melihat penelitian kita, untuk mengarahkan penelitian kita. Apakah ada informasi yang tumpang tindih atau ada hal-hal yang perlu ditambah atau yang dikurang dalam topik yang kita bahas. Baik, mungkin ada tanggapan dari teman-teman yang lain. Itu tadi ya. Jadi peta sastra itu gambaran dari literatur penelitian kita. Silakan mungkin kalau ada tanggapan atau ada yang punya pendapat berbeda mungkin teman-teman yang lain. Bentar ya. Pada slide yang 11 ya kalau tidak salah saya, ada pada membangun itu di atas, di bawah itu ya. Itu ada peta sastra atau literatur yang garis miring tadi, atau peta sastra atau literatur, tidak salah saya. Pada poin berapa itu?
Bentar Pak, dia loading. Kalau nggak salah ada di sana. Kalau saya lihat tadi. Poin 4 apa tadi? 4 apa katanya tadi? 4 peta sastra atau literatur gitu. Di slide 11 ya. Garis miring nih. Ada Ini. kemarin tadi. Ya. Nih. Kan ada aturan sastra atau literatur tuh nah. Mana sih ini? Oh. Nah, ini kan ada pada poin 4 itu kan tertuliskan aturan sastra atau literatur. Itu yang menjadi artinya perbedaan gitu nah. Kalau saya melihat di sana, kalau saya secara pribadi kalau itu bagaimana kalau seumpamanya kalau diarahkan ke peta konsepnya gitu. Nyalain tidak kira-kira di sana. Itu di situ jadi sebuah catatan karena pada dasarnya namanya peta gitu, gambaran gimana penelitian kita. Kalau sastra artinya kita melihat di satu sisi dalam konteks bahasa gitu. Kalau saya melihat seperti itu gambarannya. Baik, mungkin kalau di sini ya kita lihat di sana ya aturan sastra atau literatur ya sama gitu maksud saya, sastra dan literatur itu sama gitu. Ya. Itu aja. Ya, terima kasih Pak. Mungkin maksudnya bisa atau boleh tidak gitu ya atur ini diarahkan ke peta konsep gitu ya tadi. Peta sastra itu diarahkan. Jadi silakan melihat konsepnya di sana. Peta konsep gitu ya. Apakah dia sama atau berbeda? Mungkin seperti itu ya Pak. Silakan Mbak Linda. Pendapatnya seperti apa? Ya bisa juga kayak peta konsep gitu ya. Tapi namanya peta sastra. Karena dia literatur, jadinya peta literatur gitu. Oke, baik itu Pak. Ya. Gimana? Atau teman-teman yang lain ada yang punya pendapat mungkin? Atau ada yang mau menambahkan? Yang slide 13 itu contoh peta sastra ya, Mbak? Slide 13-nya. Ya, ini contoh peta sastra ya? Iya, Mbak. Oke. Nah, seperti ini contohnya. Mungkin lebih terlihat dari contohnya seperti ini ya. Peta dari kumpulan literatur kita. Mungkin seperti itu ya? Silakan, mungkin ada yang punya pendapat yang lain, teman-teman? Pendapat yang berbeda atau mungkin menguatkan pendapatnya yang sebelumnya tentang peta sastra ini. Baik, kalau tidak ada, mungkin ya silakan. Baik, saya sedikit ini memberikan pandangan. Kalau berdasarkan yang saya lihat itu, ini karena nggak ada teman yang lain ya, izin memberikan pandangannya. Kalau menurut saya, kalau dilihat dari contohnya, kalau peta sastra ini menggambarkan poin-poin mana yang akan kita lampirkan di dalam literatur, yang di dalam peta pustaka itu ya, yang biasanya ini di dalam bab 2 ya, yang kita bikin di makalah atau di tesis atau skripsi. Nah, ini kan kalau kita lihat di contoh yang peta sastra ini kan, ini contohnya belajar di luar negeri. Jadi ini ada pandangan menurut siapa itu. Ada juga penjelasan-penjelasan tentang apa saja yang akan dibuat di dalam peta literatur, di dalam di dalam bab 2 itu, yang di dalam literatur tersebut gitu. Mungkin dalam peta sastra ini menggambarkan poin-poin penting apa saja yang harus ada dalam literatur tersebut, mungkin kayak gitu kalau pandangan saya.
Itu tadi tambahan pandangan dari Mbak Hafiza. Jadi lebih ke poin-poin penting yang literaturnya ada di dalam penelitian kita itu nanti ya. Seperti itu. Di sini seperti ini poinnya, belajar di luar negeri, kemudian disebutkan literaturnya apa saja, gitu ya. Kemudian ini program US, kemudian literaturnya apa saja. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya disebut peta sastra atau literatur tadi ya. Mungkin itu ya tambahannya. Ada yang lain yang mau menambahkan? Atau cukup? Cukup ya? Pak Sukiman? Ya. Jadi intinya apa, sastra itu sama dengan literatur gitu intinya katanya. Ya, benar itu. Dalam bentuk kalau ngelihat seperti itu kan berarti sastra itu sama dengan literatur. Tapi kalau makanya saya katakan tadi, kalau kita katakan sastra sama atau literatur, kok agak beda gitu. Sastra diartikan dengan literatur atau literatur digantikan dengan sastra, itu aja sebenarnya agak terjadi kejanggalan kata gitu aja. Ya, Pak. Itu maksud saya. Sini sama ya, sastra. Jadi istilahnya maksud saya apa buat peta literatur ya. Jadi kata-kata peta sastra itu atau sastranya itu berarti diartikan literatur gitu. Mungkin sedikit menambahkan Pak, biasanya kan kita dibikin di bab 2 itu tinjauan pustaka, ada juga yang bikin tinjauan literatur. Yang intinya dalam bab 2 itu mungkin kan penjelasan apa saja yang harus kita lampirkan di dalam bab 2 tersebut. Berarti ini mungkin dalam bahasa sastra, dalam pembahasannya mungkin sepertinya Pak. Itu menurut pandangan saya. Perbedaan bahasa saja ya. Iya, kan sama biasanya kita bikin di bab 2 itu ada tinjauan pustaka. Ada juga yang sebaiknya sekarang itu diganti dengan tinjauan literatur. Kayak gitu, Mbak. Dikembalikan ke moderator. Ya, cukup ya mungkin yang untuk ini. Mungkin di perbedaan bahasa saja. Tapi pada intinya yang dimaksud di peta sastra itu adalah ya peta literatur yang akan kita gunakan di penelitian kita seperti itu ya. Baik, mungkin ada pertanyaan berikutnya atau mungkin ada hal-hal yang mau dibahas berikutnya. Masih di bab 3 meninjau literatur. Silakan kepada teman-teman yang lain. Bertanya Mbak. Oke, silakan Mbak Isti. Coba buka slide 5. Mbak Linda. Silakan Mbak Isti, sudah terbuka. Ingin bertanya, di sini kan ada yang poin pertama, tulislah judul pekerjaan awal untuk sebuah proyek dan pilih 2 hingga 3 kata kunci. Nah, maksud 2-3 kata kunci ini apa? Apakah dia jenisnya kayak kata gitu? Atau bisa sejenis atau beda jenisnya dari 2 atau 3 kata kunci? Nah, boleh lebih atau tidak kayak gitu untuk judul itu? Apakah dipatok harus 3 kata kunci seperti itu? Gimana? Ini kan tentang judul, kalau kita nanti berarti judul ini kan, judul penelitian kita ya. Gitu. Oke, makasih. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih Mbak. Nggak boleh tadi menanyakan yang slide 5, identifikasi istilah kunci. Di bagian yang pertama, tulislah judul pekerjaan awal untuk sebuah proyek dan pilih 2 hingga 3 kata kunci. Mungkin bisa dijelaskan lagi kata kuncinya di sini, kemudian apakah memang hanya dibatasi 3 gitu ya, atau boleh lebih misalnya, seperti apa? Silakan Mbak Linda. Terima kasih atas pertanyaannya.
Seperti yang dicontohkan di sini, Maria perlu mengidentifikasi istilah kunci untuk membantunya menemukan literatur tentang kepemilikan senjata. Kemudian dia memilih 2 atau 3 kata kunci. Jadi judul pekerjaannya itu kepemilikan senjata oleh siswa sekolah menengah. Dia mencari kata kunci yang pertama. Ada 2 kata kunci, yaitu kepemilikan senjata. Kemudian dia tambah lagi untuk pelajar SMA. Jadi kata kuncinya kepemilikan senjata pelajar SMA. Sebenarnya kata kunci ini untuk mempermudah kita menemukan apa yang ingin kita cari. Maksudnya inti yang ingin kita cari itu. Kayak tujuan dari judul dari pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita temukan. Seperti yang dicontohnya ini, kepemilikan senjata oleh siswa menengah. Jadi kata kuncinya yang pertama, kepemilikan senjata, kemudian pelajar SMA. Baik ya. Masih ada tambahan, Mbak? Boleh Tia menambahkan, Mbak? Ya, silakan. Mungkin ada tambahan dari Gusti ya. Mungkin misalnya salah satu kata kuncinya, misal Gustia ngambil judulnya itu perbandingan, kayak judul skripsi Gustia yang kemarin itu perbandingan pendekatan realistik matematik education dan pendekatan saintifik terhadap kemampuan koneksi matematis peserta didik. Nah, menurut Gustia itu kata kuncinya ada beberapa, ada 2, pendekatan dan koneksi matematis. Namun pendekatan ini dibatasi dengan 2 pendekatan realistik matematik education dan pendekatan saintifik. Jadi kita itu terarah dalam mengerjakan proyek kita itu. Kita mencari literatur mengenai 2 pendekatan itu, pendekatan realistik matematik education, yang kedua itu saintifik, dan kata kunci yang selanjutnya itu koneksi matematis. Kan kata kunci itu ya benar apa yang dibilang sama Mbak Linda tadi, kata kunci itu digunakan untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan tesis ataupun makalah dan lain-lain sebagainya. Nah, menurut Gustia mungkin bisa lebih dari 2 kata kunci, mungkin kalau misal proyek kita itu sesuai dengan apa yang kita proyekkan. Kayak gitu, Mbak. Kedengaran, Mbak? Maaf, soalnya Gustia lagi di jalan, Mbak. Iya, nggak apa-apa. Kayak kedengaran ya tadi tambahan dari Gustia. Terima kasih ya Gustia. Iya, Mbak. Ya, jadi tadi tambahannya ya boleh lebih dari 2 kata kunci. Kemudian mungkin yang dimaksud juga oleh Mbak Isti tadi, kata kunci itu kita kalau dengar kata itu 1 ya gitu. Tetapi dia katanya itu bisa terdiri dari 2 atau 3 kata. Kayak gini misalnya kepemilikan senjata itu kan 2 kata ya. Tapi dia jadi 1 kata kunci. Mungkin maksudnya juga seperti itu tadi ya. Kemudian pelajar SMA kan 2 kata itu. Tapi dalam konteks ini dia 1 kata kunci lagi gitu. Jadi katanya sendiri, kata kunci itu sendiri mungkin memiliki makna khusus. Dia mengandung istilah tertentu gitu. Jadi kepemilikan senjata itu 1 kata kunci. Kemudian pelajar SMA itu juga 1 kata kunci, sehingga ada 2 kata kunci. Jadi bukan yang kata yang kita kenal, kalau kata itu kan 1 gitu ya. Jadi mungkin itu juga tambahannya untuk Mbak Isti. Oke. Ya. Makasih penjelasannya, teman-teman. Cukup ya. Atau ada lagi yang lain yang mau menambahkan? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Pertanyaan berikutnya masih ada? Atau ada lagi yang mau dibahas? Masih di meninjau literatur? Masih di... Nanya, Mbak. Oke, silakan. Nanya, Mbak. Agak itu suaranya.
Oke, silakan Sasmita. Mbak Sasmita. Masuk dah, Mbak. Nah ya. Nggak denging lagi ya. Silakan. Halo? Mungkin lebih dekat ke mikrofonnya. Belum terdengar suaranya. Ah ya. Keluar ya. Mbak Sasmita, apakah sudah bergabung kembali? Ya, Nah, benar. silakan pertanyaan. Nah, itu kan tadi di slide ketiga, Mbak. Yang slide ketiga. Nah, itu kan ada katanya perbedaan jumlah literatur yang dikutip di awal penelitian. Yang kuantitatif itu besar, yang kualitatif itu kecil. Nah, maksudnya itu gimana, Mbak Linda? Bisa tolong dijelasin nggak? Baik, silakan langsung mungkin oleh Mbak Linda. Di sini ya, kuantitatif itu jumlah literaturnya besar, kalau kualitatif itu kecil. Mungkin silakan dijelaskan tentang yang besar. Ya, jadi penelitian kuantitatif itu sebenarnya dia dari bahasa Inggrisnya substansial. Jadi substansial itu bisa diartikan besar, luas, atau banyak, atau dia yang bermakna atau lebih banyak digunakan secara luas. Jadi sebenarnya besar itu sepertinya kurang pas untuk penafsirannya. Kata yang sebenarnya itu substansial. Jadi untuk penelitian yang kualitatif itu dari kata bahasa Inggrisnya minimal, jadi bisa diartikan dia terbatas atau kecil. Jadi kalau penelitian kualitatif, jumlah literatur yang dikutip di awal itu kan hanya sedikit. Untuk mendorong pandangan peneliti agar lebih terbuka dan tidak dibatasi oleh literatur. Jadi mungkin seperti itu maksudnya. Ya, itu tadi penjelasan dari Mbak Linda. Ada tambahan mungkin atau Mbak Sasmita, apakah sudah bisa dipahami maksud kata besar dan kecil di situ? Kalau misal kayak contohnya ada nggak, Mbak? Masa apa ya, kurang ini aja kayak gitu. Kalau contohnya ada nggak, Mbak Linda? Untuk contohnya, saya belum mencari contoh untuk ininya, contoh yang langsung literaturnya. Mungkin ada teman-teman yang punya literatur review tentang penelitian. Ya, silakan Pak Sukiman mungkin mau menambahkan. Ya, sedikit kalau saya lihat dalam kata jumlah literatur yang dikutip di awal penelitian, kalau saya melihat di sana ada kata penelitian kuantitatif, katanya minimal tadi ya. Iya, di arti kecil minimal di sana ya.
Kualitatif. Kuantitatif ya minimal. Yang kuantitatif. Yang kata asli bahasa Inggrisnya minimals. Substansial. Minimal itu kualitatif. Oh, kualitatif minimal. Kuantitatif yang Substansial. Nah, kalau dilihat dari kata dasar kuantitatif dan kualitatif minimal dan substansial, kalau kita berbicara di sana artinya bahwa penelitian kuantitatif itu penelitian yang terfokus pada satu arah, satu sisi. Artinya kalau seumpamanya kita lihat dalam konteks judul yang dikatakan tadi, perbedaan prestasi belajar antara konstruktivis dan sains. Artinya di sana sudah bisa kita lihat, di sana ada perbandingan yang muncul di sana. Kalau kita melihat hasilnya, hasil belajar. Umpamanya perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan pembelajaran konstruktivis dan pembelajaran konvensional seperti itu. Berarti kan kita lihat hasilnya. Berarti berbicaranya terfokus ke sana. Itu makna daripada kalau saya lihat minimal substansial tadi. Kata substansial di sana muncul. Artinya hasil yang dilihat dari satu desain judul itu sendiri. Desain penelitian itu sendiri. Nah, kalau seumpamanya penelitian kualitatif, dia itu masih bersifat umum gitu. Nah, hasilnya kan masih bersifat umum, pernyataan-pernyataan itu yang kalau saya lihat di sana, kata-kata di sana. Itu aja maknanya. Oke, baik ya. Benar ya, mungkin karena dia tadi mengarah ke satu sisi, kalau kuantitatif, maka dia perlu bahan di awal gitu ya. Perlu banyak bahan di awal. Perlu banyak dukungan di awal. Makanya literaturnya banyak. Sedangkan kalau kualitatif, karena masih sifatnya umum, maka dia tidak perlu jumlah literatur yang banyak gitu ya di awal. Itu bukan, terbalik. Kualitatif yang banyak, kuantitatif yang sedikit. Itu prinsipnya. Kalau minimal. Kalau di sini kualitatif kecil, Pak. Minimal. Di sini kan, ya. Iya, jumlah. Iya, kuantitatif besar yang substansial tadi ya. Ya, benar, Mbak Eka. Ya, bahasanya. Karena di akhir juga konfirmasi penggunaan literatur di akhirnya itu untuk konfirmasi atau kepastian prediksi sebelumnya dari literatur. Makanya untuk menyimpulkan, karena sifatnya tadi seperti itu ya, mengarah ke satu ini, makanya perlu banyak ini dulu di awalnya, perlu banyak materi gitu ya, perlu banyak literaturnya di awal. Baru disimpulkan gitu, karena mengarahnya tuh ke sana semua, mungkin seperti itu. Sedangkan kalau yang kualitatif, dia kan hanya mendukung atau memodifikasi temuan yang ada, ya, atau sebagai pembanding saja. Jadi literaturnya di awal ya tidak perlu terlalu banyak gitu ya, mungkin makanya di sini kecil atau apa tadi minimal ya. Nambahkan moderator. Seperti itu. Silakan ada tambahan lagi. Mbak Tasmita gimana? Udah Mbak, udah. Pak Yogi menambahkan. Oh ya, silakan Pak Yogi. Ada yang mau ditambahkan? Tanyakan tadi kenapa penelitian kualitatif kecil dan kuantitatif besar, gitu kan? Karena pada dasarnya penelitian kualitatif itu teori yang digunakan itu masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan atau situasi sosial. Sedangkan kuantitatif itu banyak karena banyaknya teori yang digunakan itu sesuai dengan variabel yang diteliti. Itu sih sebenarnya. Itu kata buku John Screwell jilid 3. Mungkin penjelasannya di situ kan. Saya meluruskan aja. Iya. Pak Yogi konsisten dengan bukunya. Di awal karena kecil kayak gitu Mbak, karena penelitian kualitatif seperti itu. Oke. Nah, itu tambahan lagi ya. Makin memperjelas kenapa kualitatif itu di situ kecil, kemudian di kuantitatif itu besar. Ada tambahan lagi atau sudah cukup jelas ya? Setelah kita satukan semuanya tadi, berbagai pendapatnya. Ya cukup, Mbak. Ya cukup ya. Baik, kembali lagi teman-teman. Apakah masih ada yang mau dibahas di bab 3? Ya silakan. Enggak,
konteks lah. Konteks ini konteks kita dalam diskusi ini. Saya cuma pengen tanyakan kendala apa dalam kita menemukan literatur ini. Kendala-kendala apa yang biasanya kalau kita ajukan literatur ini ditolak pembimbing gitu loh. Maksudnya Pak? Maksudnya? Iya. Nah, maksudnya ketika kita sudah ada literatur yang ibaratlah kita sudah terapkan ini, literatur yang kita bahas ini. Nah, terus nanti kita tuh udah kita ajukan kan, salah ini teorinya, kendala-kendala apa atau pengalaman apa lah ya. Kita ini orang 13 dalam mengutip literatur itu. Dan kira-kira apa bedanya dari sarjana S1 dengan pasca sarjana? Sekian, terima kasih. Oke. Ya, menarik ya buat didiskusikan juga. Tadi dari Pak Yogi, bagaimana kendala apa gitu ya yang terjadi ketika kita misalnya sudah memilih-milih literatur mana yang akan kita gunakan untuk penelitian kita. Kendala apa yang biasanya mungkin terjadi gitu ya. Apakah literaturnya ditolak atau seperti apa gitu ya. Mungkin silakan yang mau sharing, mungkin karena di sini belum ada yang nyusun tesis kayaknya Pak, jadi mungkin pengalaman S1-nya kemarin gitu ya, atau di Mbak Hafiza yang sudah lebih dulu mungkin. Mantap. Silakan boleh sharing Mbak Hafiza dulu, baru nanti yang lain pengalaman S1-nya paling yang bisa dipakai ya. Iya, berarti sama aja Mbak Eka. Kalau saya juga masih bisa pengalaman S1 karena tesis juga belum nyusun. Baru mau merancang. Sabar ya, doain aja dalam bulan ini. Amin. Semoga diterima. Ya, silakan Mbak Fiza. Mungkin tapi sudah mulai ada apa ya? Tadi ya ada permasalahan-permasalahan mungkin bisa di-sharing. Silakan. Ya, kalau untuk kendala literatur mungkin yang di S1 waktu itu kita masih banyak bimbingan dari dosennya. Kemudian masih bersifat apa ya? Bersifat masih agak umum ya, masih ada belum terlalu terfokus seperti itu mungkin. Untuk tesis nanti mungkin kita bimbingannya lebih spesifik lah, lebih sering bimbingan sama pembimbingnya nanti, dan yang ditulis dalam literaturnya itu lebih terkhusus mungkin untuk dibuat dalam bab 2 itu. Terfokus dengan apa yang akan kita targetkan, apa yang kita capai dalam hasil yang akan kita dapatkan kayak gitu. Baik. Nanti bisa mungkin Prof yang lebih memantapkan atau menyempurnakan jawabannya. Baik, itu ya salah satu kendalanya tadi ya Mbak. Perbedaannya ya di perbedaan gitu ya. Atau permasalahan dari kita memilih literatur dari skripsi dengan tesis ya. Mungkin ada yang lain yang punya mau sharing kendala ketika kita menambahkan literatur. Silakan Mbak Yana. Oke, terima kasih teman-teman. Baik, di sini saya akan menambahkan sedikit ya. Kalau tadi Pak Yogi menanyakan kendala dalam pengajuan literatur, itu kalau saya melihat dari ini Pak, dari slide apa tadi ya? Dari slide ini Pak, yang kedua, itu kan tadi kalau misalkan pengajuan literatur itu apa yang sudah dibahas oleh Pak Sukiman tadi ya, itu hampir sama dengan yang namanya peta sastra ya, atau tinjauan pustaka. Kalau menurut saya Pak, dari pengalaman apa yang pernah didapat masa strata 1 itu, kendalanya adalah topik pembahasan. Biasanya topik pembahasan itu yang kita angkat kayak gitu, atau yang kita pilih itu tidak terkini. Nah, berkaitan juga dengan slide yang berapa ini tadi ya? Bentar ya teman-teman. Oke.
berkaitan sama slide yang apa ini ya tadi. Aduh, lagi. Nah, slide yang ke-13 itu dilihat kan bahwasanya pesta sastranya itu contohnya itu ada pendapat oleh King dan Young 1994 dan terus 1995. Nah, biasanya kalau dosen saya dulu bilang kayak gini, pembahasan kamu itu tidak terkini karena kamu harus cari minimal studi literaturnya itu maksimal 10 tahun kayak gitu. Terkadang mahasiswa itu tidak mencari studi literaturnya yang terkini. Bahkan yang kalau kita tahun 2020 misalnya dalam penelitian, itu maksimalnya kita cari buku atau studi literaturnya itu di tahun 2010 berarti gitu kan, Pak. Kurang lebihnya. Nah, kadang kita masih melewati itu, ada yang mengambil tahun 2001 misalnya. Nah, jadi itu kan permasalahannya atau pendapat dari para ahlinya itu enggak gimana ya? Kurang tepat lagi gitu. Masuk ya, Pak? Aduh, gimana ini jelas? Itu kayaknya jawabannya sudah mulai mencakup deh, Mbak. Iya. Maaf ya, ini apa kalimatnya masih belepotan ini, teman-teman. Udah bisa dipahami ya sama yang lain. Iya, jadi kurang lebihnya kayak gitu. Terima kasih ya teman-teman. Iya, sama-sama Mbak Yana. Terima kasih ya tadi sharingnya juga. Ya benar ya. Salah satunya juga itu yang jadi sharing permasalahan dari Mbak Yana kita mungkin penggunaan literaturnya yang terlalu jadul gitu ya. Padahal sudah ada penelitian terbaru lagi mungkin yang masih berkaitan dengan itu, tetapi sudah diperbarui lagi. Jadi itu ya mungkin kendalanya kenapa literaturnya tidak diterima ya dalam tanda kutip itu. Kemudian ada lagi mungkin sharing yang lain, teman-teman yang lain. Geza, Mbak. Oke, silakan Geza. Nambahin aja ya Mbak ya. Ya boleh. Kalau berdasarkan pengalaman Geza, misalnya kita tuh mau cari literatur tentang respon siswa. Kalau dari pengalaman Geza kemarin, Geza tuh kesulitan mencari literatur tentang respon siswa. Terus Geza pernah mengajukan satu literatur tentang respon siswa. Ternyata literatur itu ditolak sama dosen. Terus sebaiknya sebelum kita mau cari literatur atau mau cari pengeluaran dari masalah tersebut, sebaiknya tuh jangan hanya kita menghadapkan satu literatur, tapi masih ada literatur penguat lainnya. Misalnya respon siswa dari Joko, respon siswa dari Albert, respon siswa dari ini. Jadi pembahasan tentang respon siswa itu tuh nggak hanya dikuatkan dengan satu literatur, jadi nggak janggal. Jadi ada masukan dari buku-buku lain atau literatur-literatur yang lain itu memperkuat tentang hal yang mau kita cari, yaitu misalnya tentang respon siswa kayak gitu. Jadi pendapat kita itu dikuatkan dengan banyak literatur, bukan hanya dengan satu literatur. Dan kalau bisa ada yang dari luar negerinya, bukan hanya dari Indonesia, ya internasional. Internasional ya. Baik. Penelitiannya mungkin kuantitatif ya, Geza ya? Iya, Mbak. Iya, karena ya harus dikuatkan dengan banyak. Mungkin itu tadi juga maksudnya ya, jumlah literatur yang dikutip di awal penelitiannya harus banyak. Tadi dicontohkan jangan cuma satu, karena untuk menguatkan apa yang mau kita bahas di dalam penelitian kita, seperti itu ya. Itu tambahan satu lagi untuk permasalahannya. Mungkin yang lain ada yang mau sharing lagi? Mungkin saya bisa memberikan pandangan lagi, Mbak Ika. Silakan. Nah, karena disinggung sama Geza tadi, kalau kita memberikan ini, membuat literaturnya itu ada literatur dari bermacam sumber. Nah, contohnya kalau kita misal dapat dari anak tadi, respon siswa atau respon kuesionernya, berarti kalau respon anak dari segi kuantitatif berarti nggak cuma satu. Berarti kita nanti menghitung data, kan? Kalau menghitung data berarti kita mendapatkan hasil yang harus ini ya, hasilnya itu konkret kayak gitu.
Berarti kalau kita mendapatkan hasil konkret, berarti sumbernya itu berarti berdasarkan sumber yang valid juga. Nah, biar hasilnya juga valid kan. Kalau misalnya kembali ke tengok perbedaan literatur yang dikutip di awal penelitian antara kuantitatif dan kualitatif, di saat kuantitatif membutuhkan sumber yang banyak, berarti dia hasilkan jawaban yang konkret. Nah, sedangkan kualitatif dia mendapatkan atau mencari sumbernya yang tidak begitu banyak atau yang minimalis, karena jawaban dari kualitatif itu bisa berbentuk deskriptif. Kalau deskriptif berarti memiliki banyak respon kayak gitu kan, memiliki jawaban yang berbeda-beda tergantung sudut pandang masing-masing kayak gitu. Mungkin itu sedikit menambahkan menguatkan antara perbedaan jumlah literatur dikutip dari awal tadi antara kuantitatif dan kualitatifnya, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Fiza. Pak Yogi, bagaimana Pak? Ya, cukup. Setelah sharing dari teman-teman tadi. Jadi cari yang terupdate ya, Mbak? Ya, itu ya tadi yang pertama ya. Satu lagi kalau terupdate itu otomatis tergantung keadaan zaman sekarang kan, Pak Yogi dan Mbak Eka kawan-kawan semuanya. Saya juga beringat waktu S1 itu saya harus mencari sumbernya itu minimal 10 tahun belakangan karena saya dulu 2018. Jadi minimal itu 2008, saya pakai sumber 2004 kalau nggak salah saya itu. Jadi ditolak, harus dicari yang terupdate karena penelitian itu udah dilakukan udah banyak yang melakukan penelitian, tentu ada perbedaan-perbedaan. Sama kayak aplikasi yang sering diupdate sekarang gitu kan. Oke, ya. Saya kembalikan. Ya, jadi itu ya salah satunya itu Pak. Harus update ya. Kayak tadi jangan yang udah jadul gitu ya yang dipakai ya. Karena tadi mungkin penelitian ini kan terus berkembang, terus ada gitu. Makanya untuk hal-hal yang mau kita teliti itu sebaiknya kita cari yang terbaru lah tahunnya gitu. Minimal maksimal tadi 10 tahun ya, 10 tahun belakang. Jadi jangan lebih lagi dari 10 tahun ke belakang itu. Kalau sekarang 2020 ya 2010 gitu ya. Kalau yang 2008 atau 2007 mungkin dianggap nggak relevan lagi dengan keadaan sekarang gitu ya. Yang lainnya tadi tambahannya apa ya? Tapi Mbak Eka mungkin saja masih bisa relevan kalau kalau sumber data yang terbarunya nggak ada. Oke. Kan masih ini juga kan. Itu kalau udah kita cari-cari lagi kayak gitu. Pokoknya kita mencari yang relevan, yang masih kuat lah. Jawabannya yang konkret dengan apa yang kita butuhkan. Mungkin seperti tadi ya kan ada kata kunci. Ketika misalnya kita cari, itu carinya di pencarian teratas itu dilihat tahunnya dulu ya. Kan banyak misalnya muncul tuh kata kunci. Kalau kita masukkan kata kunci, kita mau cari di apa tadi di database tadi ya. Kemudian kan muncul tuh biasanya judul-judulnya. Nah, mungkin di situ bisa kita lihat kalau ada beberapa, ya kita cari yang paling baru lah gitu ya, yang terbaru. Baru kalau memang dan tergantung juga sih ya tadi. Kalau misalnya memang tidak ada yang terbaru yang relevan, ya mungkin masih bisa dipakai tahun-tahun yang belakangan. Mungkin itu Pak Yogi. Oke. Sharingnya. Baiklah. Ya, silakan. Mungkin ada lagi teman-teman yang lain yang mau di-sharing atau yang mau dibahas di bab 3 meninjau literatur ini tadi. Silakan kalau masih ada. Saya lagi, Mbak. Oh iya. Kayaknya Pak Yogi ini udah siapkan baru ya. Banyak-banyak sebelum mulai nih. Ya, kan biar yang lain dengar. Kan tahu-tahu Mbak Afiza kan jadi gitu. Gitu kan. Iya. Nah gini, di zaman sekarang ini kan zaman pandemi, ya kan. Nah, kadang ada yang bentuk, kalau saya lihat orang rumah dia, saya sampelkan aja kan. Karena posisinya skripsi itu diganti jurnal, ya kan. Nah, di situ kan kita harus cek plagiasi itu. Ya. Plagiasi itu seenggaknya kan 20% ya kalau nggak salah. 25 ada, Pak.
25%. Sedangkan kalau kita ambil kan kajian literatur ini, literatur pas kita pasang, pas kita nanti cek plagiasi, itu 85% misalnya kan. Nah, kita udah itu apa ngeheng lagi otak itu kan. Wah, ini nyari literatur udah terupdate 10 tahun nggak mudah-mudah. Pas cek plagiasi, maksudnya gini. Jurusan pertanyaannya itu gimana cara kita ngambil literatur itu supaya nanti seandainya ya minta-minta corona hilang lah. Kalau nggak hilang-hilang ini kan ngerinya kita ke jurnal kan. Seperti orang rumah ini pakai jurnal. Nah, kita cek plagiasi itu supaya literatur itu kena di kita dan plagiasi itu bisa minimal 25% itu gimana? Yes. Teman-teman yang lain mungkin sudah ada yang pernah membuat jurnal gitu ya. Saya belum pernah menjalani. Sama, kita juga belum, Pak. Terus. Bagaimana mau cek plagiasi? Mungkin ada yang punya pengalaman, mungkin pernah bikin jurnal, atau mungkin temennya pernah bikin jurnal gitu ya, kemudian tahu cek plagiasinya seperti apa, kemudian bagaimana triknya supaya yang kita buat itu dengan literatur yang ada itu tidak mencapai kurang dari 25% gitu ya. Silakan teman-teman. Ada yang punya pendapat? Ada yang mau sharing lagi? Mungkin yang lain bisa jawab dulu sebelum saya memberikan pandangan menurut saya. Mbak Yana. Silakan. Baiklah, buat teman-teman, kalau pendapat saya ya, itu dari apa yang pernah saya dapat, untuk intinya kan dari Pak Yogi ini pertanyaannya adalah dari kajian literatur untuk memperkecil plagiasi kayak gitu ya. Nah, itu triknya kalau menurut saya memperkecil kalimat langsung. Contohnya misal kalau kita mengutip kayak gitu ya, mengutip kajian literatur atau kutipan dari jurnal dan lain sebagainya, nggak hanya jurnal ya Pak, baik jurnal maupun buku, itu kita perkecil kalimat langsung. Misal di sini ada pengertian, yaitu pengertian LKS misalnya ya Pak ya. Menurut Damayanti misal dalam jurnalnya dia mengatakan bahwa LKS itu suatu lembar kerja yang paduan belajarnya untuk siswa yang bla 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 kayak gitu. Misalnya LKS adalah paduan belajar. Nah, jadi kalau misalnya kita mau mengutip menurut Damayanti tersebut, berarti kita harus kayak gini Pak. Lembar kerja siswa merupakan, jadi kayak kita kelola tapi tidak keluar dari kalimat di jurnal beliau kayak gitu. Menurut saya sih seperti itu. Itu yang memperkecil. Dan kalau misalnya kalimat langsung, kalau dalam penelitian kita itu harus memang ada kalimat langsung kayak gitu kan. Itu kalau bisa jangan melebihi, kemarin itu kalau nggak salah 50 kayak gitu. Nah, 50 kata gitu Pak. Tapi jangan terlalu sering. 1 atau 2 saja kayak gitu. Mungkin hanya itu yang bisa saya tambahkan, kembali ke moderator dan teman-teman ya. Oke, baik ya, luar biasa ya sharingnya tadi ya. Ilmunya udah dapat gitu ya. Jadi memperkecil mengutip kalimat langsung gitu ya. Jadi kalaupun ada kalimat-kalimat langsung mungkin kita bahasanya tidak seperti itu persis, tapi tetap pada konteksnya. Nah, tetap dibuat ya kita ngutipnya dari sana gitu. Untuk itu ya salah satu triknya mungkin supaya tidak plagiat tadi ya. Mungkin ada lagi pendapat dari teman-teman yang lain untuk plagiasi ini, masalah plagiasi ini memperkecil kemungkinan gitu ya supaya di bawah 25% lah. Silakan. Mungkin saya bisa menambahkan Mbak Eka, pengalaman juga waktu S1 kami kan juga pernah bikin ini hasil dari skripsi itu dibikin jurnal dan dihitung plagiatnya kan. Nah, untuk pengutipan kalimat dalam literasi itu biar tidak sama,
benar yang disampaikan Mbak Yana tadi, itu mengecilkan kalimat yang awalnya panjang, kita kecilkan dari kalimat yang tak langsung menjadi kalimat langsung, atau kalimat apa tadi ya yang disampaikan Mbak Yana tadi. Nah, kalau saya dapat dari pernah Prof menyampaikan dalam pembuatan makalah, kalau nggak saya, pembuatan penulisan kalimatnya itu kita ganti menjadi kalimat kita sendiri dengan konteks tidak keluar dari maksud dari pengertian tersebut, kayak gitu. Iya, terima kasih ya Mbak. Kalimatnya berbeda, mungkin maknanya sama, kayak gitulah Mbak. Iya. Sebenarnya tadi mengubah bentuk kalimat langsung yang langsung disampaikan tadi itu ya menjadi kalimat yang apa ya, bahasa kata-katanya itu tidak persis mungkin seperti itu, tetapi maknanya tetap sama gitu ya. Mungkin ada lagi yang lain yang mau berpendapat, silakan. Boleh Gustia menambahkan sedikit? Ya, silakan Gustia. Kebetulan kemarin itu kan di S1 kawan Gustia itu kan mau sidang. Nah, dia cek plagiasi itu kan deskripsinya 32%. Nah, otomatis disuruh perbaiki lagi. Dan memang pas kita ngambil literatur itu emang banyak tuh yang plagiatnya. Jadi emang benar yang kata Mbak Yana sama Mbak Hafiza tadi, kalau misal maknanya jangan diubah, namun kata-kata dari kalimat yang tercek plagiat itu yang kita ubah sedikit. Nah, jadi setelah yang kawan Tia tadi diubah beberapa kalimat, itu namun maknanya sama, itu jadi berkurang plagiasinya dari 32% jadi 16%. Mungkin itu sharing untuk pengalaman aja, kemarin sempat plagiasinya agak lumayan tinggi kayak gitu Mbak kawan Tia. Baik, alhamdulillah ya, langsung ada pengalaman real kan gitu ya. Jadi benar ya ternyata gitu. Cara mengurangi plagiasi itu mengubah kalimatnya lah, tidak sama persis mungkin, tetapi maknanya tetap sama gitu, supaya ya tidak merugikan juga. Kita kan ngutip orang gitu. Jadi jangan sampai makna yang kita kutip itu jadi berubah kan gitu. Tetapi menghindari apa namanya plagiasi tadi, karena mungkin sistemnya itu menganggap kalau kita tuh sama persis itu plagiat gitu ya, padahal memang kita mengutip gitu ya, namanya mengutip ya, memang apa yang disampaikan orang itu kan yang kita sampaikan ulang gitu. Tapi itu tadi mungkin triknya tadi ya, berkurang dari 32 jadi 16 setengahnya ya, dengan cara dia mengganti kalimatnya, mengubah kata-katanya. Ya, itu pengalaman real banget itu berarti. Silakan, ada lagi tambahan dari yang lain? Nah, Pak Yogi atau Pak Yogi gimana? Siap, Mbak. Ya. Cukup, Pak? Jelas? Nah, cukup. Oke. Baik. Ya, sudah beberapa hal yang kita diskusikan tadi terkait literatur ini. Mungkin masih ada lagi yang mau kita bahas? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin setelah tadi ada pertanyaan-pertanyaan ini muncul pertanyaan baru gitu ya, terkait literatur. Silakan teman-teman yang lain. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Eka dan juga teman-teman semuanya ya. Saya mengikuti begitu seru, begitu luar biasa. Ini menunjukkan bahwa kelas ini sudah memiliki karakter kedewasaan yang cukup bagus, sehingga karakter ini adalah merupakan salah satu karakter untuk membangun seorang magister. Jadi kalau magister itu tidak seperti sarjana tentu ya, jadi bisa mampu untuk betul-betul menentukan sikap secara positif, dan kedepannya memang memiliki kebebasan mimbar dan kebebasan akademik. Apalagi nanti misalkan sudah doktor, dua-duanya akan menjadi satu kesatuan, yaitu kebebasan mimbar dan kebebasan akademik. Itulah makna kemandirian dari seorang akademisi. Terkait dengan bab 3 tentang kajian literatur atau kajian pustaka, ini tentu sangat menarik ya. Di dalam melakukan kajian pustaka itu banyak sekali metodenya atau banyak sekali tekniknya. Salah satu teknik yang memang dikembangkan untuk di Amerika
itu adalah American Psychology Association atau yang disebut dengan APA, atau kalau kita ngomong ya apa gitu ya, APA atau APA gitu ya. Itu adalah salah satu kajian literatur yang dipergunakan, tekniknya adalah itu ya, dan teknik itu dikembangkan juga di Indonesia, termasuk S2 Pendidikan Matematika juga memanfaatkan itu dengan menggunakan edisi yang terbaru, yaitu edisi 6 ya. Edisi 6 itu edisi di tahun 2017-18 sampai sekarang ya. Itu yang kita manfaatkan. Tapi juga ada kajian literatur dengan menggunakan penomoran. Jadi sama halnya dengan APA, tapi dinomerin. Jadi ketika nanti di daftar pustaka itu bernomor. Begitu pula di dalam inti atau isi dari tulisan kita pakai nomor. Tidak ada nama, misalkan berdasarkan ini, tidak. Berdasarkan Joko tahun 2020, yang dimaksud dengan matematika adalah, tidak begitu. Tapi langsung aja. Jadi langsung, dia begitu ngalir ya. Misalkan matematika adalah bla bla bla, baru di belakangnya ada kurung siku 1, misalkan 1 itu nanti di daftar pustaka namanya Joko Musono, misal seperti itu. Ya, tentu hal-hal semacam ini penting untuk kita pelajari. Dan kajian literatur yang menggunakan APA ini memang terutama Eric ya, Eric itu salah satu pengindeks dunia yang berkedudukan di Amerika, memang ini khusus untuk pendidikan ya. Kalau Scopus itu berkedudukan di Belanda, itu secara general umum. Begitu pula ada juga Web of Science, ada juga Thomson Reuters, ada juga DOAJ dan seterusnya. Itu merupakan perkembangan yang sungguh luar biasa pada saat sekarang ini. Terkait dengan pengutipan, di dalam pengutipan ini ada 2 hal ya yang paling penting di dalam sebuah penelitian. Pertama adalah kita akan mewujudkan sebuah bentuk yang disebut dengan state of the art, tadi yang sudah disebut-sebut oleh Mbak Eka, Mbak Yana, Pak Sukiman juga, Pak Yogi, kemudian Mbak Hafiza. Itu adalah yang disebut dengan keterkinian, state of the art. Itu adalah keterkinian. Ya. Kemudian yang satunya adalah novelty. Jadi ada 2 hal. Pertama adalah state of the art. Yang kedua adalah novelty. Jadi state of the art itu adalah keterkinian, kalau novelty itu adalah kebaruan. Jadi 2 hal ini sebenarnya kalau kita ingin meneliti. Ya. Tapi saya ingin tegaskan kembali bahwa 10 tahun terakhir itu adalah bukan harga mati. Ada orang yang justru mengatakan 5 tahun terakhir. Ada orang mengatakan 2 tahun terakhir. Itu bergantung pada kondisi dari skop penelitian kita. Ya, kalau penelitian-penelitian yang sifatnya seperti teknik ya, teknik komputer, itu bahkan harus tahun terakhir. Karena sangat mungkin yang di tahun sebelumnya sudah tidak update lagi. Karena dalam 2 hari ini sudah diupdate lagi misalkan. Ya, apalagi misalkan smartphone, kemudian ada juga dengan menggunakan IoT. IoT yang lama tidak berlaku lagi dan seterusnya. Misal begitu. Jadi update-nya itu bergantung pada situasi dan kondisi dan juga bergantung pada scope dari yang kita teliti atau project yang kita teliti itu apa. Nah, seperti halnya misal di dalam pendidikan. Pendidikan lebih longgar. Ya, bisa 10 tahun. Bahkan ada seperti misalkan teorinya Piaget, teorinya Campbell, teorinya Slavin, ya. Itu ada teorinya Piaget itu tahun 60-an. Itu masih update. Teorinya Vygotsky itu tahun 65 masih update ya. Karena sampai sekarang zone of proximal development, scaffolding ya, kemudian scheme, preview scheme, kemudian mature scheme, ekuilibrasi, desekilibrasi, asimilasi, kemudian akomodasi, itu teorinya si Piaget. Itu udah tahun lama, tapi sampai sekarang belum ada yang update-nya. Termasuk tingkat perkembangan intelektual dari Piaget ya, mulai dari sensori motorik, kemudian praoperasional, operasional konkret, operasional formal, adolescent, itu masih sampai sekarang update ya, tidak belum ada yang lebih baru lagi dari itu. Paling hanya karakter di dalamnya saja. Ya.
Nah, sama halnya dengan seperti yang ditanya oleh beberapa teman tadi tentang bagaimana kalau misalkan ada sebuah teori tentang respon siswa. Respon siswa itu kan sebenarnya kualitas respon. Kualitas respon itu kan teorinya Pick and Collis ya tahun 82 dan sekarang berkembang begitu besar, begitu pesat. Ya, sampai terakhir saya membimbing dan sudah saya mengujinya di tahun 2010 waktu itu ya, 2010 dan beliau langsung 2 tahun berikutnya jadi profesor. Tapi sekarang beliau sudah wafat ya, itu Profesor Hartanto Sunardi. Itu terkait dengan kualitas respon ya. Tapi selama ini yang dimanfaatkan oleh para mahasiswa di S1 adalah respon siswa dalam pembelajaran itu adalah sebuah teori yang kadang-kadang kita sebut teori yang tidak berdasarkan pada teori yang sebenarnya. Ya, kualitas respon siswa itu kan sebenarnya ada teori yang sangat mendasar yang dimiliki oleh Pick and Collis, dan Pick and Collis itu adalah tahun 82, ini orang Australia. Ya, bahwa kualitas respon itu dimulai dari prastruktural, unistruktural, kemudian relasional, kemudian extended abstract. Nah, itu dikembangkan oleh Dr. Hartanto Sunardi yang kemudian 2 tahun berikutnya jadi profesor, ketika itu disertasi dan saya sebagai evaluator eksternalnya, itu dibuat dari 5 menjadi 7 ya. Jadi mulai dari prastruktural sampai extended abstract. Ya, jadi seperti itu. Itu yang mungkin teman-teman memang kita yang harus mencari. Ya, jadi kita ketika memang ingin meneliti dengan variabel tertentu, kita harus sudah betul-betul memahami dan harus betul-betul secara teoritik maupun secara empirik itu ada. Jangan sampai nantinya kita tidak memahami, kita hanya mengambil sebuah variabel yang ternyata di lapangan tidak ada, yang pertama. Yang kedua, unsolvable, tidak bisa dijawab. Jadi nggak ada gunanya. Ya, sekali lagi, makanya saya selalu mengatakan bahwa ketika kita ingin meneliti, ketika kita ingin membuat sebuah proyek dalam sebuah penelitian, maka dahului dengan rumusan masalah. Jadi kaji dulu masalahnya apa. Jadi masalah-masalah penelitian yang ada di lapangan itu apa, baru kemudian dari masalah-masalah itu kita cari kata kunci seperti yang disebut tadi. Kata kunci yang dimaksudkan, saya sudah setuju dengan teman-teman tadi, kata kunci itu bukan berarti kata kunci secara tunggal. Tapi kata kunci bisa jadi menjadi frase. Realistic mathematics education itu satu kata kunci. Itu disebut dengan frase, ya. Kemudian mathematics in context itu juga satu frase. Jadi kita harus paham dengan hal itu sedemikian hingga ketika kita ingin menentukan rumusan masalah itu tidak asal-asalan, ya, tidak asal-asalan. Satu contoh, matematika adalah mata pelajaran wajib di SMP. Itu misal ya, itu kalimat di latar belakang. Namun ditemukan dalam sebuah pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti sebagai guru matematika, terdapat siswa, bahkan hampir 55% siswa mengalami kelemahan di dalam memahami konsep, lemah di dalam kemampuan komunikasi matematik, lemah di dalam pemecahan masalah, lemah di dalam pemahaman prinsip, lemah di dalam pembuktian rumus-rumus matematika atau teorema atau dalil. Nah, semua itu kemudian diorganisir, difokuskan dari segala kelemahan yang ada itu mana yang akan menjadi interest dalam penelitian kita. Dan itulah yang harus diungkapkan di dalam latar belakang. Dari kelemahan-kelemahan itu kemudian muncullah literatur, hasil-hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa lemahnya kemampuan pemahaman konsep dapat diatasi dengan misalkan ya pemberian model pembelajaran attainment konsep, misal seperti itu. Kemudian model pembelajaran berbasis masalah kontekstual misalkan, atau dengan menggunakan LKPD kontekstual atau dengan apapun. Nah, disitulah kemudian ada sebuah kesenjangan. Selama ini lemahnya pemahaman konsep karena pembelajaran dilakukan dengan cara sikel yang sangat tradisional. Awalnya dikasih definisi, habis definisi dikasih contoh, habis contoh dikasih latihan, terus sikel seperti itu. Baru kalau tidak selesai di kelas di PR-kan dan seterusnya.
Namun ada penelitian baru yang kemudian mengatakan dengan menggunakan model pembelajaran attainment konsep dapat mengatasi kelemahan kemampuan pemahaman konsep. Nah, dengan demikian maka rumusan masalah jelas. Ya, apakah kemampuan pemahaman konsep siswa yang diajar dengan model pembelajaran attainment konsep lebih baik dari siswa yang diajar dengan pembelajaran konvensional misalnya, itu kan jelas. Jadi kita harus tegas membuat sebuah statement rumusan masalah itu ada keluar betul di dalam latar belakang. Jadi latar belakang itu tidak asal-asalan. Ya, latar belakang itu melihat kajian empirik itu jelas, tegas, ada data empirik yang diperoleh dan kemudian dibarengi dengan kondisi ideal yang sudah dilakukan oleh orang lain menjadi sebuah hasil penelitian. Dan hasil-hasil penelitian yang dipergunakan adalah yang terkini. Yang terkini yang mana? Jangan menggunakan kajian literatur itu lebih banyak pada buku. Karena buku itu sebenarnya ada mensarikan hasil-hasil penelitian. 10 tahun bahkan 20 tahun terakhir. Tapi kalau hasil-hasil penelitian yang dikaji dan kemudian dipublikasikan, itu biasanya hasil-hasil penelitian terakhir. 2 tahun terakhir, setahun terakhir. Berarti itu update sekali. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan peta dari materi atau peta literatur, maka orang kemudian mengatakan seperti peta sastra karena memang orang persis seperti sastra, ngarang gitu ya, ngarang yang dihubung-hubungkan. Jadi segala sesuatu yang dibaca kemudian disitasi, mensitasi itu jangan direct citation. Artinya jangan mengutip langsung, benar yang dikatakan Mbak Yana, dikatakan oleh Mbak Hafiza. Bagaimana cara kita mensitasi yang baik adalah jangan direct citation, tapi indirect citation. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan cara melakukan parafrase. Bukan kemudian mengutip secara langsung. Parafrase itu apa? Kita membahasakan sendiri dari apa yang akan kita kutip. Ya, itu yang harus kita pahami. Di bab 2 yang disebut dengan kajian literatur, maka setiap paragraf itu harus ada literatur yang kita kaji. Tapi sering kita temukan di bab 2, itu bahkan satu halaman, itu hanya sebuah kalimat yang kayaknya dibuat sendiri tapi diambil dari orang. Gitu ya. Dan tidak ada pustaka yang dituliskan di situ, sumber yang dituliskan atau referen yang dituliskan di situ. Itu yang mengakibatkan bahwa tulisan itu tidak menjadi karakter dari tulisan ilmiah. Sebuah karya dikatakan ilmiah apabila 2 hal. Yang pertama adalah reflektif, yang kedua adalah kreatif. Jadi kalau orang itu mengutip secara langsung, itu adalah seperti apa? Seperti clipping. Berdasarkan Joko Musono, matematika adalah titik. Berdasarkan Sujadi, matematika adalah titik. Hanya titik. Jadi akhirnya apa? Seperti copy paste, seperti kita gunting, kita potong, kita tempel di majalah dinding. Jadi seperti clipping yang ditempel di majalah dinding. Itu akibatnya adalah tulisan kita tidak memenuhi syarat karakter sebagai sebuah karya tulis ilmiah. Oleh karena itu, ketika kita mengutip, ya, kutipan itu adalah harus kita lakukan agar tidak terjadi plagiasi, itu di parafrase dan kita kutip. Artinya pengutipan parafrase berarti pengutipan tak langsung. Maka kita mengutipnya misalkan, menurut Sujadi, matematika adalah, boleh kata adalah nggak apa-apa. Mau kata merupakan, karena itu adalah sebuah definisi, maka kita tegas mengatakan adalah. Tapi kalau kita tidak tegas mengatakan, kalau orang sudah mengatakan kata adalah, kita pakai kata adalah. Kenapa? Karena dia mengatakan definisi itu tegas. Pengertian. Akan tetapi kita boleh kemudian membuat menjadi bentuk yang berbeda. Ya. Jadi membuat bentuk berbeda apa? Definisi dibuat dalam bentuk biimplikasi. Silahkan. Dan biimplikasi yang dibentuk itu adalah menjadi kalimat yang diparafrase. Matematika adalah sebuah cabang ilmu, misal gitu ya, yang dibangun oleh unsur primitif, kemudian definisi, kemudian aksioma dan teorema-teorema yang sifatnya deduktif aksiomatik, misal seperti itu.
Nah, ini berdasarkan siapa? Silakan. Tapi kita dapat membuat sebuah kalimat parafrase yang lebih baik, misalkan sebuah cabang ilmu dikatakan matematika jika dan hanya jika ya cabang matematika tersebut merupakan sistem yang dibangun secara deduktif aksiomatik yang memenuhi karakteristik adanya objek-objek berupa unsur primitif, aksioma, teorema, dan definisi yang terbangun di dalamnya secara sistematis. Misal seperti itu ya. Itu bisa kita bentuk dengan cara seperti itu. Jadi kita jelas, tegas, tetap itu bentuk sebuah definisi. Tapi kalau ketika kita mengatakan kata merupakan ini adalah sebuah kalimat yang tidak tegas karena dia bukan merupakan definisi. Tapi kalau orang kita mengutip dari suatu definisi, jangan dihilangkan kata dari adalah menjadi merupakan. Yang kita parafrasekan di belakangnya. Mungkin genus proximumnya, mungkin diferensial spesifikanya. Jadi seperti itu kayak untuk memberikan sebuah pengutipan itu, karena nanti sangat mungkin orang yang kita kutip akan memberikan justifikasi ketika misal kita memberikan atau mensubmit artikel jurnal internasional kita ke jurnal yang terindeks Q1 atau Q2. Q1, Q2 ini sudah sangat sulit sekali. Dan ternyata kita mengutip dari mirip mereka. Tentu mereka langsung akan reject, katanya, tolak. Kenapa? Karena kita mengutipnya adalah hal yang salah. Kenapa salah? Karena memang tidak maknanya jelas jauh berbeda antara definisi dengan kalimat deklaratif. Kalau misalkan matematika merupakan suatu mata pelajaran yang diwajibkan untuk dipelajari di SMA, itu kalimat deklaratif, bukan definisi. Tapi kalau definisi matematika adalah cabang ilmu yang bla bla bla, itu definisi. Jadi adalah tidak boleh diganti. Diganti ketika memang dia merupakan kalimat deklaratif. Nah, itu teknis ya. Agar kita jangan sampai ada persepsi kita kemudian membuat gaya yang berbeda dengan apa yang sudah harusnya dilakukan. Itu teman-teman semuanya. Jadi kita membuat mensitasi tadi ya, setelah kita sitasi berdasarkan Djoko Musono, kemudian Sujadi dan seterusnya, jangan hanya titik. Maka karakter yang kedua itu adalah kreatif. Setelah kita refleksikan dari berbagai kutipan tadi, maka di bawah dari kutipan itu harus ada sintesisnya namanya. Sintesis itu isinya adalah berdasarkan kutipan-kutipan di atas, maka yang dimaksud dengan matematika dalam tulisan ini adalah, nah inilah yang nanti dikutip oleh orang lain. Dan yang terakhir, kata terakhir adalah milik Anda, milik kita. Ya, sehingga orang sudah bisa mengutip. Misalkan berdasarkan Hafizatul Ardi 2020, sudah itu, matematika adalah, sudah itu yang dikutip. Tapi kalau tidak pernah itu, maka orang biasanya berdasarkan Sujadi dalam Hafizatul tahun 2020. Ya, kadang itu lagi dalam, sampai dalamnya berkali-kali gitu ya. Nah, ini yang kemudian menjadikan artikel kita menjadi tidak bermakna, bahkan lucu, cenderung lucu kita melihatnya. Ya, itu kalau saya kadang-kadang juga mengkaji disertasi yang kita uji, misalkan di tingkat baik untuk mahasiswa pendidikan matematika maupun mahasiswa yang lain, kemudian untuk dosen-dosen yang mau naik pangkat dari asisten ahli ke lektor atau lektor ke lektor kepala atau bahkan dari lektor ke profesor. Nah, itu pasti mengkajinya seperti itu. Jadi jangan sampai bahwa tulisan itu dalam bentuk clipping. Nah, di dalam kajian pustaka itu biasanya adalah ada dua hal juga. Ketika kita mengkaji pustaka itu adalah untuk penelitian kuantitatif, tentu sudah sangat harus yakin bahwa variabel yang kita pilih itu define-nya tepat. Tidak boleh asal-asalan. Jadi harus tegas, benar, dan sudah harus kita bisa menentukan variabel itu terukur. Ya, bisa diukur. Ya, dengan demikian maka dari kutipan-kutipan yang ada, kemudian disitasi, itulah yang disebut dengan definisi konseptual.
Ya, kita harus tegas mengatakan bahwa kita memiliki definisi konseptual. Maka tadi sudah juga dikatakan bahwa ketika kita mengutip satu variabel dalam tesis, itu harus 5 pendukung yang tegas mendefine dari variabel itu. Untuk disertasi minimal 7. Nah, itu tegas seperti itu untuk penelitian kuantitatif. Tapi untuk penelitian kualitatif, persis seperti yang dikatakan Pak Yogi tadi, penelitian kualitatif itu sangat mungkin bahwa kaji literaturnya bahkan tidak ada yang sangat dekat dengan itu. Karena sangat mungkin bahwa ada di lapangan tapi tidak pernah diteliti oleh siapapun. Maka itu biasanya akan menjadi grounded teori, ya, menjadi sesuatu yang dibangun dari bawah. Maka dari itu proposal penelitian kualitatif biasanya adalah tentatif. Sangat mungkin ketika datang ke lapangan, datanya berubah sama sekali, dan proposalnya pun berubah sama sekali. Karena di dalam penelitian kualitatif, itu instrumen utamanya adalah peneliti sendiri. Jadi instrumen utamanya peneliti sendiri. Baru didukung oleh guided atau penuntun-penuntun wawancara, penuntun-penuntun yang lainnya, itu adalah hanya sekedar tambahan, ya. Tapi instrumen utamanya adalah peneliti itu sendiri. Itu makanya kaji literaturnya pasti dia minimal, ya, sangat sedikit. Ya, karena kita memang di dalam penelitian kualitatif itu adalah biasanya adalah penelitian-penelitian yang sifatnya define, front end analysis, ya, atau sering disebut dengan introduction to research. Jadi pengantar-pengantar awal untuk penelitian biasanya kita melakukan penelitian-penelitian secara kualitatif. Kalau kita melihat dari bukunya katakanlah yang punyanya Niven atau punyanya Plum yang teman-teman baca ini adalah memang hal-hal seperti itu yang terjadi, ya. Nanti tentu akan saya berikan juga bukunya Niven, bukunya yang lain-lainnya. Nah, berbeda dengan penelitian kuantitatif. Jadi penelitian kuantitatif itu memang literaturnya sudah sangat banyak, bahkan penelitian-penelitian sudah sangat mendalam, itu sangat banyak, dan kita meneruskan untuk mengkaji ulang, replikasi, atau mungkin kita menemukan fenomena baru yang secara hipotetik itu akan bisa mengubah teori-teori yang sebelumnya sudah diterima kebenarannya. Nah, itu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, dengan demikian, maka saya berharap teman-teman semua bisa betul-betul fokus di dalam melakukan penelitian ini dengan cara yang baik. Dalam penelitian kuantitatif itu lebih kepada fenomena yang sifatnya positivistik, tapi dalam penelitian kualitatif itu adalah fenomenologi. Jadi dia tidak positivistik. Jadi kalau positivistik, maka pasti di akhir dari kajian pustaka itu kita sudah bisa menentukan jawaban dari rumusan masalah. Itu penelitian kuantitatif. Karena kajian literatur sudah bisa menentukan dari sekian hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh langsung, misalkan kemampuan pemahaman konsep terhadap kemampuan pemecahan masalah matematik, misalkan. Itu sudah bisa tegas hipotesis dari penelitian kita di akhir bab 2 sudah bisa kita tuliskan. Nah, akan tetapi kita tidak bisa hanya sekedar kajian literatur. Maka dari itu kita harus membutuhkan kajian lapangan untuk mengkonfirmasi apakah betul bahwa teori ini masih bisa dipertahankan. Ya, maka kita kemudian membuat sebuah sistematika dalam bentuk metodologi penelitian, mulai dari jenis penelitiannya apa, desainnya bagaimana, subjeknya mana atau sampelnya mana, kemudian kita generalisasinya ke populasi yang mana, kemudian instrumennya seperti apa, teknik pengambilan datanya seperti apa, dan teknik analisis datanya seperti apa. Itulah nanti kemudian kita akan bisa menentukan bahwa apakah hipotesis statistik itu ditolak atau diterima. Ketika hipotesis statistik itu ditolak, maka hipotesis penelitian yang kita susun di akhir bab 2 itulah yang diterima. Dan itulah yang nantinya akan menjadi simpulan. Akan tetapi ketika kemudian hipotesis statistik diterima, maka hipotesis penelitian kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah makanya di dalam tesis ada bab 5 yang disebut dengan diskusi hasil penelitian. Kalau di skripsi hanya pembahasan biasanya. Bab 4 itu hasil dan pembahasan. Nah, kalau di dalam di tesis S2 matematik nanti, ada bab 4 itu adalah hasil penelitian, bab 5-nya itu diskusi hasil penelitian. Untuk apa? Untuk betul-betul membicarakan ketika memang dari hasil penelitian kajian lapangan menunjukkan hipotesis statistik diterima.
yang akibatnya hipotesis penelitian kita itu tidak bisa berkutik. Maka harus kemudian didiskusikan mengapa itu terjadi. Dan sangat mungkin ini akan mengubah ternyata teori yang selama ini telah berkembang itu diubah dengan hasil penelitian kita. Nah itulah, jadi tidak selalu bahwa hipotesis penelitian itulah yang akan menjadi simpulan. Makanya di kajian S2 Pendidikan Matematik itu ada yang disebut dengan diskusi hasil penelitian. Itu teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya, belajarlah dengan tekun ya. Nanti tentu saya akan banyak bertemu, nanti mungkin suatu ketika kita bertemu secara fisikal, kita cari waktu yang tepat ya, sehingga saya akan menguraikan secara lebih dalam lagi dan lebih rinci lagi tentang bagaimana penelitian di dalam pendidikan matematika yang sebenarnya dan mempercepat Bapak Ibu untuk menyelesaikan studi sehingga efektif di dalam menyelesaikan studi itu. Oke, itu Mbak Eka dan teman-teman semuanya. Kalau masih ada, oke, silakan Pak Sugiman. Ini Prof, saya cuman sebagai panduan, bisa tidak kalau seumpamanya ada mahasiswa di tahun-tahun ke depan yang istilahnya posisi saat ini mengadakan seminar tentang tesisnya ataupun disertasinya melewat link-link itu, bisa tidak kira-kira kami selaku mahasiswa awal gitu bisa mengikuti gitu walaupun cuma sekedar sifatnya mendengar gitu Prof. Sebagai bahan kajian kami itu Prof. Bagus. Jadi begini Pak Sugiman, semua di mahasiswa S2 justru wajib mengikuti seminar proposal mahasiswa di tingkat atas agar bisa nantinya seminar. Jadi syarat untuk bisa seminar proposal itu yang bersangkutan sudah pernah mengikuti seminar proposal di kakak-kakak tingkatnya. Itu yang memang sudah dicanangkan SOP-nya di S2 Pendidikan Matematika seperti itu. Jadi nanti Pak Sugiman ketika nanti kita ada seminar proposal mungkin di seminggu 2 minggu yang akan datang, nanti akan kami undang. Ya, terima kasih Prof. Sebagai salah satu gambaran nanti akan saya undang untuk teman-teman bisa masuk di dalam apakah Google Meet atau kemudian menggunakan Zoom meeting seperti ini ya. Saya sangat senang. Jadi kalau Pak Sugiman seperti itu berarti langkah maju bagi teman-teman untuk selalu bisa mencari tahu mana yang terbaik untuk teman-teman bisa ke depannya. Nanti juga akan saya sampaikan roadmap dari penelitian di S2 Pendidikan Matematika, sehingga dari roadmap itu nanti teman-teman semuanya bisa melihat secara jelas sebenarnya pendidikan matematika S2 ini fokus dari penelitiannya kemana, sehingga teman-teman tidak menjadi bunga rampai ke sana kemari. Jadi nanti jelas tegas di tahun sekian S2 Pendidikan Matematika akan jadi apa, akan seperti apa. Itu bergantung pada visi misi yang kita susun dan itu akan menjadi rencana sebuah operasional yang begitu jelas, renov ya, rencana operasional tentang perkembangan dan pembangunan dari S2 Pendidikan Matematika ke depan. Itu bagus sekali Pak Sugiman. Oke, masih ada teman-teman? Ini Pak Sugiman bagus. Monggo silakan. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya kembalikan kepada Mbak Eka. Dari saya hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sebagai penutup, saya berikan aplaus begitu luar biasa kepada Mbak Linda ya, Mbak Linda YK yang sudah mempresentasikan dengan sangat bagus, dan juga dari Mbak Yana sudah banyak memberikan masukan yang sangat membangun. Begitu pula Pak Yogi dan Mbak Hafiza, Mbak Eka, Pak Sugiman. Tentu saya apresiasi yang tinggi dalam kondisi ini. Karena saya juga dalam 1 bulan penuh ini ketemu terus dengan mahasiswa PBG yang terus juga bergelut tentang hal-hal empirik ya, dan tentu menjadikan saya juga terkungkung di sana ya. Ini barusan saya selesai dengan mahasiswa S2, saya bisa masuk di dengan PBG dan saya bisa masuk di S2 Pendidikan Matematik ini ya. Oke, itu teman-teman semuanya. Saya akhiri dengan kata yang sungguh
menyenangkan bagi saya karena perkembangan teman-teman cara berpikirnya sudah begitu mapan, sangat bagus. Sekali lagi tidak ada yang tidak ada ya, karena yang tidak ada itu ada. Itu 0 dan 1 ya. Ada itu 1, tidak ada itu 0. Ya. Nah, itu sebuah filosofi, nanti lanjutkan sendiri akan jadi seperti apa. Tidak ada yang tidak ada. Sebab yang tidak ada itu ada. Pembuat ada dan pembuat tiada pasti ada. Gitu kan ya? Dan pembuat ada, pembuat tiada tidak mungkin diadakan dan tidak mungkin ditiadakan. Dia tidak akan pernah berakhir, dan dialah yang meniadakan dari semua yang ada dan juga mengadakan dari semua yang tiada menjadi ada dan nantinya menjadi tiada. Dialah Tuhan yang Maha Kuasa, dan itulah filosofi kita sebagai seorang matematika. Ketika kita melihat himpunan bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dan seterusnya, itulah yang mengakibatkan ketika ditanya, apakah matematika itu ilmu pasti? Tidak. Kenapa? Ditanya berapa bilangan asli terbesar, tidak ada satupun manusia yang bisa menjawab. Sehebat apapun manusia, tidak akan pernah bisa menjawab berapa anggota atau bilangan terbesar dari bilangan asli itu. Tidak ada. Kenapa? Karena bilangan asli itu adalah merupakan domain dari sebuah barisan, dan barisan salah satunya adalah barisan manusia. Ya. Suku pertama, U1 adalah Adam, U2 atau suku kedua adalah Hawa, dan terus. Nah, kita suku keberapa? Nanti suku terakhir adalah ketika malaikat itu meniup sangkakalanya. Tiupan pertama, maka tidak akan ada lagi manusia yang hadir di muka bumi ini. Tiupan kedua, tiupan ketiga, maka hancur lebur semuanya. Dan itulah di mana bilangan terbesar akan berakhir, dan kita akan menuju kepada bilangan baru yang ada di alam yang kekal nantinya. Itu Bapak dan Ibu sekalian, maka saya berharap kepada Bapak dan Ibu sekalian, matematika itu sungguh indah, luar biasa, dan kita wajib untuk mengimani itu. Ya, luar biasa. Dengan demikian maka saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Eka. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof atas materi yang disampaikan dan pembenaran-pembenaran tadi ya, beberapa hal tadi yang sudah kita bahas, ada yang diluruskan kembali, kemudian ada yang disampaikan lagi tentang materi-materi yang tadi sudah kita diskusikan. Dan luar biasa tadi yang disampaikan juga, kita berikan reaksi kita teman-teman, silakan. Mau kasih jempol atau mau tepuk tangan? Halo teman-teman, saya pribadi mohon maaf ya. Saya mohon maaf karena mau jemput anak lagi latihan sekarang. Habis maghrib ya, mohon maaf ya. Saya mohon pamit duluan gitu. Iya, silakan. Kita juga sudah selesai ya teman-teman. Mungkin sudah cukup ya tadi materi kita juga sudah selesai dibahas di bab 3 dan tadi juga sudah disampaikan tambahannya oleh Prof Wahyu. Mungkin itu saja untuk pertemuan perkuliahan kita pada hari ini. Pembahasan bab 3 tentang literatur tadi. Saya selaku moderator mohon maaf jika banyak kesalahan ketika membawakan kegiatan ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.